Pernah nggak sih kamu merasa sudah belajar habis-habisan, membaca semua buku terbaik tentang bisnis, bahkan ikut kelas mentoring dengan para ahli, tapi setiap ide yang kamu jalankan selalu saja gagal? Atau mungkin kebalikannya, temanmu yang biasa-biasa aja, nggak punya gelar bergengsi, skill yang istimewa, mendadak sukses besar dalam waktu singkat? Rasanya benar-benar bikin frustasi dan mempertanyakan semua kerja keras kita. Bukankah seharusnya orang pintar itu lebih unggul? Kok bisa justru sebaliknya? Semua teori di kepala terasa hancur berkeping-keping saat melihat kenyataan ini. Saja kasus seorang anak insinyur yang lulus dari universitas ternama dengan IPK nyaris sempurna. Dia punya ide brilian untuk aplikasi baru yang akan merevolusi cara orang belajar bahasa asing. Dipersenjatai dengan pengetahuan teknis dan keyakinan diri, dia langsung terjun ke pasar tanpa riset mendalam atau validasi ide terlebih dahulu. Hasilnya, aplikasi itu gagal total dalam beberapa bulan, karena ternyata tidak ada kebutuhan nyata di pasaran seperti yang dia kira. Di sisi lain, universitas ternama juga mengalami namun berbeda nasibnya. Saja kasus seorang anak insinyur yang lulus dari kampus yang sama dengan IPK nyaris sempurna. Dia punya ide brilian untuk aplikasi baru yang akan merevolusi cara orang belajar bahasa asing. Dipersenjatai dengan modal awal dari investor malaikat sebesar 500 juta rupiah, dia yakin aplikasinya akan mendisrupsi pasar pembelajaran online. Hasilnya, dalam waktu 6 bulan, penggunaannya hanya menyentuh angka 5.000 jauh di bawah ekspektasi yang diproyeksikan. Di sisi lain, teman sekelasnya yang bekerja sebagai customer service di sebuah startup e-commerce, dengan ide sederhana untuk konten edukatif di TikTok, mendadak viral dan mendapatkan ratusan ribu followers dalam hitungan minggu. Di sisi lain, kita sering mendengar cerita tentang seorang pedagang kaki lima yang memulai bisnis kecil-kecilan dengan modal minim dan pendidikan seadanya. Ia tak punya strategi mewah atau inovasi revolusioner, ia hanya fokus pada satu hal, memahami apa yang benar-benar diinginkan oleh pelanggannya. Dengan mendengarkan keluhan, menawarkan solusi sederhana, dan membangun hubungan baik dengan pelanggan, bisnisnya perlahan tapi pasti berkembang menjadi warung makan yang ramai dikunjungi orang. Di sisi lain, kita sering mendengar cerita tentang seorang pedagang kaki lima yang memulai bisnis kecil-kecilan dengan modal minim dan pendidikan seadanya. Ia tak punya strategi mewah atau inovasi revolusioner, ia hanya fokus pada satu hal, memahami apa yang benar-benar diinginkan oleh pelanggannya. Dengan mendengarkan keluhan, menawarkan solusi sederhana, dan membangun hubungan baik dengan pelanggan, bisnisnya perlahan tapi pasti berkembang menjadi warung makan yang ramai dikunjungi orang. Ada lagi contoh dari dunia olahraga. Atlet muda berbakat yang didapuk sebagai bintang masa depan, seringkali gagal mencapai potensi mereka karena terlalu fokus pada teori latihan dan strategi rumit. Mereka terjebak dalam zona nyaman, takut mengambil risiko, dan kehilangan insting alami yang membawa mereka sukses di awal karir. Sementara itu, atlet lain yang mungkin tidak secerdas atau setalenta mereka, justru mampu meraih gelar juara dengan kerja keras, ketekunan, dan kemampuan beradaptasi yang tinggi. Bukan berarti orang cerdas itu nggak bisa sukses, ya. Tapi seringkali kecerdasan saja belum cukup, bahkan bisa jadi penghalang. Ini bukan sekadar masalah akademis atau logika semata. Ini menyangkut cara kita berpikir, memandang dunia, dan menghadapi tantangan hidup. Kita mulai bertanya, apa sebenarnya yang membuat orang biasa itu justru bisa sukses? Apakah ada pola pikir atau strategi rahasia yang selama ini terlewatkan? Sebuah studi dari Universitas Stanford menemukan bahwa individu dengan skor IQ tinggi cenderung lebih perfeksionis dan kritis terhadap diri sendiri. Mereka menetapkan standar yang sangat tinggi, merasa takut gagal, dan seringkali menyerah sebelum mencoba sepenuhnya. Di sisi lain, orang-orang dengan kecerdasan rata-rata atau bahkan di bawah rata-rata, cenderung lebih terbuka untuk bereksperimen, belajar dari kesalahan, dan melihat kegagalan sebagai bagian dari proses pertumbuhan. Ini bukan berarti mereka kurang ambisius, tapi cara mereka mengejar impiannya berbeda. Di sisi lain, Universitas Stanford juga mengalami namun berbeda nasibnya. Apa ya yang terjadi? Apakah benar IQ tinggi menjamin kesuksesan? Jawabannya mungkin mengejutkan. Kecerdasan kognitif memang penting, tapi bukan satu-satunya penentu. Studi psikologis dari kampus yang sama menemukan bahwa seseorang dengan EQ, emotional quotient, tinggi cenderung lebih adaptif terhadap perubahan, membangun hubungan interpersonal yang kuat, dan memiliki ketahanan mental yang lebih baik saat menghadapi kegagalan. Ketiga hal itu krusial dalam meraih kesuksesan apapun bidangnya. Bayangkan, seorang insinyur pintar mungkin unggul dalam merancang aplikasi canggih, tapi kurang mampu memahami kebutuhan emosional pengguna atau meyakinkan investor untuk terus mendukung ide tersebut. Penelitian psikologis juga menunjukkan bahwa orang yang cerdas seringkali terlalu mengandalkan kemampuan kognitif mereka dalam memecahkan masalah.
Mereka cenderung terjebak dalam analisis berlebihan dan lupa untuk memperhatikan faktor-faktor lain seperti intuisi, emosi, atau umpan balik dari lingkungan sekitar. Akibatnya, mereka kehilangan kesempatan untuk belajar hal baru, beradaptasi dengan perubahan, dan menemukan solusi kreatif yang mungkin tidak terpikirkan oleh otak yang terlalu logis. Mereka fokus pada bagaimana mengerjakan sesuatu, bukan apa yang perlu dikerjakan. Tapi sebelum kita masuk ke solusinya, kita harus pahami dulu akar masalahnya. Kasus menarik lainnya datang dari seorang pengusaha muda bernama Andi, seorang lulusan teknik informatika yang berhasil membangun aplikasi edukasi hanya dalam 6 bulan. Ini menunjukkan bahwa prinsip fundamental bisa diterapkan di berbagai konteks. Sementara itu, ada kisah dari seorang pengusaha muda bernama Andi yang justru mengalami kegagalan karena terlalu fokus pada teori tanpa validasi pasar. Pelajarannya, keberanian untuk gagal dan belajar dari kesalahan lebih penting daripada kecerdasan semata. Kita seringkali terlalu fokus pada kecerdasan intelektual, padahal kesuksesan itu seperti bermain puzzle. Setiap keping punya peran penting, logika, kreativitas, keterampilan sosial, dan tentu saja, kemampuan beradaptasi. Salah satu contoh menarik adalah kisah Sarah Blakely, pendiri Spans. Ia bukan lulusan perguruan tinggi dengan gelar bergengsi. Namun, ia memiliki ketekunan yang luar biasa, kemampuan membaca kebutuhan pasar, wanita ingin celana dalam yang nyaman dan membentuk tubuh, serta keberanian untuk mengambil risiko besar di tengah penolakan banyak pihak. Kekuatan inilah yang membawanya pada kesuksesan besar. Namun, pendekatan ini bukan tanpa risiko. Terlalu fokus pada EQ bisa membuat kita terjebak dalam lingkaran validasi eksternal, terus-menerus mencari pengakuan dari orang lain untuk merasa berharga. Ini berbahaya karena membuat kita kehilangan arah dan tujuan sejati. Kita perlu menyeimbangkan pengembangan EQ dengan menjaga integritas diri dan tetap setia pada prinsip-prinsip yang kita yakini, tanpa terpengaruh oleh opini publik atau tekanan lingkungan. Ingat, kesuksesan itu subjektif. Definisi terbaiknya adalah ketika kamu merasa bahagia dan bermanfaat bagi orang lain. Oke, sekarang kita sudah paham solusinya. Saatnya naik level ke implementasi. Yang mengejutkan adalah, banyak orang pintar justru takut gagal karena mereka terlalu terpaku pada citra diri yang sempurna. Mereka lebih memilih bermain aman dan menghindari risiko daripada menghadapi kemungkinan kegagalan. Hal ini membuat mereka kehilangan kesempatan untuk belajar, berkembang, dan meraih potensi maksimal. Sebuah survei terhadap mahasiswa pasca sarjana di Harvard menemukan bahwa ketakutan akan penilaian negatif dari orang lain menjadi penghalang utama bagi banyak di antaranya untuk mengambil inisiatif kreatif. Mereka lebih memilih mengerjakan tugas yang sudah terbukti aman daripada mencoba ide-ide baru yang berpotensi menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Tantangan hari ini adalah, identifikasi satu hal kecil yang selama ini ingin kamu coba, tapi selalu ditunda karena rasa takut gagal. Mungkin menulis blog, memulai bisnis sampingan, atau bahkan sekadar berbicara di depan umum. Lakukan. Jangan khawatir tentang hasilnya. Fokuslah pada proses belajar dan pertumbuhan pribadi. Jadikan kegagalan sebagai guru terbaikmu, pelajaran berharga yang akan membawamu semakin dekat dengan tujuanmu. Jadi, jangan biarkan label "orang pintar" membatasi dirimu. Ingatlah bahwa kesuksesan itu perpaduan dari kecerdasan intelektual, kelincahan emosional, ketekunan, dan keberanian untuk mengambil risiko. Semoga video ini bisa menginspirasi kita semua untuk terus belajar, berkembang, dan meraih impian-impian kita. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-temanmu. Di video berikutnya, kita akan membahas tentang bagaimana membangun personal brand yang autentik. Sampai jumpa. Kalau menurut kamu video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman yang butuh. Langsung komen pendapat kamu tentang kenapa orang cerdas sering gagal, dan yang biasa-biasa saja sukses. Biar kita diskusi. Next video kita bakal bahas kegagalan yang justru bikin orang sukses. Pastikan kamu udah pencet lonceng biar gak ketinggalan.